Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan melakukan pertemuan P2K2 dengan membahas jenis-jenis kekerasan, kelakuan kesalahan kepada anak kita. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 15 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sifatnya boleh dilanggar oleh siapapun dan juga seolah-olah merupakan salah satu holy area. Hak anak dapat diartikan: satu, hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan, hak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan. Nah, jadi ada 5 klaster hak anak. Klaster kedua yaitu lingkungan. Pertama adalah hak dari sipil dan kebebasan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Bapak Ibu. Yang ketiga, klaster ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budidaya. Klaster kelima langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, jadi ada 31 hak anak. Yang pertama itu bermain. Anak-anak bermain, diberikan hak untuk bermain agar supaya Bapak Ibu anak-anak tersebut tidak termarginalkan melihat teman-temannya bermain. Biarkan mereka bermain untuk menumbuhkan tumbuh kembangnya, Bapak Ibu. Apakah ada di sini Bapak Ibu yang punya anak tapi dilarang untuk bermain? Untuk biasanya jam 10 masuk tidur. Jangan Bu, kalau boleh diberitahukan kepada anak-anak jam 10 anak harus istirahat. Ada jam bermain dan ada juga jam belajar. Oke, kita lanjut. Untuk deteksi dini kekerasan terhadap anak, pertama kita harus lihat tanda-tanda terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada anak. Ini yang paling terjadi, yang perlu kita sebagai Bapak Ibu orang tua yang untuk menjaga anak kita. Pertama, kita lihat dari gerakan yang tak wajar, Bapak Ibu. Kedua, bahu yang diangkat sehingga menutupi leher atau kepala bertunduk. Jadi kita bisa lihat anak kita itu tanda-tanda kekerasan di mana. Biasanya anak-anak pada saat mereka menerima tanda-tanda atau kekerasan, baik seksual maupun kekerasan fisik, itu mereka tidak mau membuka atau menceritakan kepada orang terdekat. Dengan cara kita sebagai orang tua untuk mencari tahu bagaimana proses anak kita dalam proses di luar sana, itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau dengan adanya pendekatan dengan anak yang begitu harmonis dengan orang tua, maka anak mudah untuk menceritakan apa yang terjadi, sehingga kita orang tua dapat mencegah lebih dini agar supaya kendala-kendala yang terjadi di lapangan bisa kita atasi bersama, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apabila tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada sesi pengertian kekerasan kepada anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh yang berenakan itu. Jadi di sini sudah ada undang-undang yang mencegah terjadinya perlakuan anak di bawah umur. Contohnya anak yang baru di bawah umur 17 tahun yang sudah beranjak dewasa yang dikawinkan oleh orang tuanya, itu termasuk dalam eksploitasi daripada anak kita. Mungkin hanya itu pertemuan pada hari ini yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.